Bayangin kalau ondel-ondel bisa jalan-jalan pakai mesin waktu. Beneran kejadian dong. Tapi bukannya jalan-jalan santai, ini ondel-ondel malah lihat manusia purba ngejar ayam sambil bawa tombak batu. Belum cukup sampai situ, dia tiba-tiba nyasar ke kerajaan Islam, terus tiba-tiba udah ada di sekolah sama wali murid dan pejabat desa. Ada-ada aja nih ondel-ondel. Assalamualaikum teman-teman semua. Balik lagi bareng kita di channel penuh kejutan dan tawa, tempat di mana ondel-ondel bisa nyasar kemana aja, bahkan ke zaman yang gak masuk akal. Siapin cemilan dan posisi duduk ternyaman, karena cerita kali ini, kocaknya kebangetan. Sebelum mulai, jangan lupa ya klik tombol like biar ondel-ondel semangat terus jalan-jalan ke tempat-tempat absurd. Komen juga kalau kalian pernah bayangin zaman purba kayak gimana, dan subscribe buat cerita gokil lainnya. Dan seperti biasa, yuk ramaikan kolom komentar dengan sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau. Tulis juga dari mana asal kalian, biar kita tahu sejauh mana cerita kocak ini nyampe ke penjuru Nusantara. Hari itu cuaca mendung tapi hati ondel-ondel cerah. Di sebuah sudut kampung Betawi, ondel-ondel Cimug sedang duduk-duduk santai sambil kipas-kipas pakai kardus bekas martabak. Setelah seminggu tampil ngamen keliling, goyang terus dari warung pecel lele sampai lampu merah yang lampunya suka error, Cimug merasa butuh liburan. Tapi sayangnya, liburan butuh ongkos. Kalau libur tapi gak punya duit, itu namanya nganggur, gumam Cimug sambil ngeliatin langit. Tiba-tiba, terdengar suara gaduh dari semak-semak dekat lapangan. Brak, kretek-kretek. Toks, seperti ada yang kesandung panci. Cimug refleks berdiri, siap-siap kabur. Tapi ternyata, seekor kucing kampung lari terbirit-birit, mengejar seekor tikus, yang juga lagi dikejar anak kecil bawa sapu lidi. Had, sinetron jalanan nih, pikirnya. Tapi anehnya, setelah itu, dia melihat semak-semak yang tadi kayak bergetar sendiri. Seperti ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Dengan langkah pelan-pelan ala ninja tapi badannya tetap goyang karena bawaannya goyang Betawi, Cimug mendekati semak itu. Di balik rumput-rumput ilalang yang agak tinggi, dia melihat sebuah kardus raksasa. Tapi bukan kardus biasa, karena ada tombol-tombol warna merah, hijau, ungu, dan kuning terang menyala-nyala kayak lampu disko. Di bagian atas kardus itu tertulis tulisan yang bikin bulu kuduk berdiri sekaligus ketawa. Mesin waktu, coba aja dulu. Lah ini serius? Cimug ngucek-ngucek mata. Pastiin ini bukan efek kecap basi dari nasi uduk kemarin. Tapi kardus itu tetap ada. Sebagai makhluk penasaran level dewa, dia gak tahan buat gak nyoba. Dengan gaya ala pilot pesawat luar angkasa, dia duduk di dalam kardus itu yang ternyata nyaman juga. Ada kipas angin mini dan tempat naruh teh botol. Lalu dia pencet tombol paling gede warna merah yang tulisannya Start menuju zaman tak terpeta. Sebelum sempat mikir ulang, wush, tiba-tiba seluruh dunia berputar. Kepala muter kayak habis naik komedi putar 20 kali, dan dalam sekejap, ondel-ondel mendarat di tengah hutan rimba purba. Langitnya oranye, banyak burung aneh terbang, suara-suara hewan kayak gabungan gajah dan ayam. Cimug melongo. Di kejauhan, dia lihat makhluk-makhluk berbulu tipis, pakai cawat dari kulit binatang, dan rambutnya kayak singa kena angin ribut. Manusia purba, yang dia biasa lihat di buku IPS halaman belakang, sekarang berdiri di depannya sambil bawa tombak batu. Tapi yang bikin ngakak bukan itu. Cimug lihat satu adegan yang bikin dia susah napas nahan tawa. Seorang manusia purba, sebut aja namanya Tugu, karena tubuhnya segede tiang listrik, sedang lari-lari ngejar seekor ayam hutan. Tapi ayamnya lincah bukan main. Lari zigzag kayak atlet badminton. Si Tugu kejar sambil teriak, kuak kuak kuak. Mungkin bahasa purbanya, berhenti kau ayam. Di belakangnya ada temannya, si Plem, yang bawa batu segede galon air, bersiap buat lempar. Tapi yang dilempar malah kena si Tugu. Duk! Tugu jatuh. Ayamnya kabur, batu mental, dan mendarat pas di kaki Cimug. Ceha, ini batu apa batu dosa sih? Sakit amat. Cimug makin bingung, karena sekarang dia dikerubungi manusia-manusia purba yang heran ngeliat penampilannya. Ya iyalah, tinggi, warna-warni, dan matanya ngelotot terus. Mereka saling bisik-bisik. Uga-mug, ogah, gugah. Sepertinya mereka mau kasih nama.
Terus muncullah satu orang tua dengan jenggot dari rumput kering, dan pakai gelang tulang ayam, mendekati Cimug dan nyentuh bajunya pelan-pelan. Wah, ini pasti dewa penggoreng pisang, ujar si kakek purba dengan penuh hormat. Belum sempat dibantah, Cimug udah dijadikan tamu kehormatan. Dia diajak keliling kampung purba yang terdiri dari gua-gua dan rumah pohon yang disambung tali akar. Di depan salah satu rumah gua, mereka mengadakan demonstrasi berburu ayam. Kali ini, ayam yang dipakai adalah ayam-ayam dari kandang alami, yang ternyata susah banget ditangkap. Taktiknya, mereka ngumpet di balik semak, ada satu orang bawa pisang buat jebakan, satu lagi siap lempar batu. Tapi seperti biasa, ayamnya lebih pintar. Saat mereka nyaris dapat ayamnya, ayam itu malah nangkring di kepala Cimug. Sontak semua manusia purba heboh. Dewa ayam. Dewa ayam. Dan si ayam pun cabut lagi, ninggalin jejak kaki di topeng Cimug. Setelah aksi berburu gagal lagi, mereka beralih ke aktivitas lain, mengumpulkan pisang dan kelapa. Cimug diajak naik bukit sambil bawa keranjang rotan. Tapi keranjangnya berat banget, kayak bawa batu bata. Di perjalanan, mereka nemu pohon pisang, dan satu manusia purba langsung manjat. Sayangnya, celana cawatnya nyangkut, dan pas lompat turun brrrrrttt. Cawatnya sobek. Semua ketawa ngakak, Cimug pun sampai rebahan karena gak kuat nahan ketawa. Tapi dari balik semak, seekor monyet ngeliatin sambil nyengir dan nyuri pisang. Monyet pun punya selera humor, ucap Cimug. Gak lama kemudian, mereka duduk bareng di bawah pohon besar sambil makan pisang mentah, karena mereka belum tahu cara goreng. Salah satu manusia purba nunjukin alat-alat batu. Ada tombak dari tulang, batu yang dipakai buat motong daging, sampai batu bulat yang katanya batu santui, karena biasa buat duduk-duduk. Cimug mencoba salah satu tombak, tapi malah nyangkut di rambutnya yang keriting karena wignya sendiri. Waduh, gua kayak bakso ditusuk-tusuk, kata Cimug. Lalu ada yang ngajarin bikin api. Mereka gosok-gosok kayu dan batu, sampai keluar asap. Tapi karena anginnya kenceng, apinya mati lagi. Akhirnya mereka mutusin buat masak ayam pakai pemanggangan alami, batu panas yang ditumpuk. Tapi sebelum sempat masak, ayam yang tadi balik lagi, bawa temennya. Ayam-ayam itu nyerbu sambil nyosor sisa pisang di keranjang. Manusia purba kalang kabut, Cimug ketabrak ayam, dan semua orang lari-lari panik. Ini bukan zaman praaksara, ini zaman ayam berontak-aak, teriak Cimug sambil jatuh ke lumpur. Setelah kekacauan selesai, dan semua ayam berhasil kabur lagi, dengan penuh kemenangan, Cimug berdiri pelan-pelan, napas ngos-ngosan. Dia sadar tempat ini seru, tapi juga bikin pegel, kaget, dan geli sekaligus. Tapi satu hal yang dia pelajari, manusia purba tuh gak sembarangan. Walau mereka belum punya HP atau TikTok, tapi kerja sama mereka, akalnya buat bikin alat, dan semangatnya buat bertahan hidup tuh luar biasa. Dari ngejar ayam sampai bikin api dari batu, semua butuh ketelatenan. Akhirnya, Cimug pelan-pelan mundur dari kerumunan sambil pencet tombol mesin waktu lagi. Tapi sebelum pergi, dia kasih kenang-kenangan, senter kecil dari kantong jaketnya. Para manusia purba langsung heboh. Cahaya dewa. Mereka taruh senter itu di atas batu dan nyembah bareng-bareng. Cimug tepuk jidat. Ya besok-besok bisa-bisa mereka nyembah lampu neon. Dan dengan suara wush lagi, ondel-ondel terbang ke dimensi berikutnya, siap melanjutkan petualangan sejarahnya. Tapi satu hal pasti, ayam zaman purba lebih jago lari daripada ayam geprek zaman sekarang. Setelah mengalami kekacauan dengan ayam purba yang ternyata lebih lincah daripada atlet bulu tangkis, Cimug akhirnya menekan tombol mesin waktu dan terbang ke dimensi berikutnya. Kali ini, dia mendarat dengan agak mulus. Meskipun kaki kanan langsung nyemplung ke dalam selokan kecil yang mungkin sudah ada sejak zaman dulu. Sesaat setelah sadar, dia langsung menyeka wajah dan melihat sekeliling. Wah, ini bukan zaman purba lagi, ini kayaknya udah masa kejayaan kerajaan, kata Cimug dalam hati. Sekitar dia, ada pemandangan yang jauh berbeda. Bukannya hutan rimba, kini dia dikelilingi oleh bangunan megah dengan menara masjid tinggi yang menjulang. Pintu gerbang kota berbentuk lengkung yang dihiasi ukiran kaligrafi Arab indah, dan di sana-sini,
Dia bisa melihat pedagang bazar yang jualan rempah-rempah, kain sutra, serta aneka kerajinan tembaga. Tempat itu jelas bukan sekedar pasar biasa. Ini adalah kerajaan Islam di Nusantara. Cimug yang kebingungan gak tahu harus kemana, tiba-tiba dihampiri oleh seorang pria berbaju longgar dengan sorban di kepala. "Selamat datang di Kesultanan Demak, Dewa Goyang. Apakah Anda datang membawa kabar gembira?" tanya pria itu dengan suara yang penuh hormat. "Hah? Demak?" ucap Cimug bingung, sambil mikir, emang gue siapa, Presiden Goyang? Tapi dia cuma manggut-manggut. Soalnya situasinya terlalu serius. Si pria itu ternyata Syekh Zainal, seorang ahli sejarah yang sepertinya tahu banyak tentang peradaban dan kerajaan-kerajaan Islam yang berkembang di Nusantara. "Dewa Goyang, kami sangat ingin Anda ikut belajar sejarah kejayaan kerajaan Islam kami di sini. Kami butuh bantuan Anda," ujar Syekh Zainal, yang langsung nyuruh Cimug untuk ikut duduk di atas tikar sambil minum teh. "Kenapa saya bisa bantu? Tugas saya kan cuma goyang-goyang," balas Cimug, masih merasa bingung. Tapi Syekh Zainal tetap serius. "Di sini, kita punya prasasti bersejarah yang penting sekali, Dewa Goyang. Ini adalah warisan dari masa kejayaan Kesultanan Demak dan kerajaan Islam lainnya di Nusantara. Kami berharap Anda bisa membantu memahami bagaimana kebesaran Islam datang dan mengajarkan kedamaian," ujarnya penuh harap. Cimug, yang sekarang mulai merasa lebih dihormati daripada sebelumnya, berpikir sejenak. "Oke, kalau begitu saya ikut aja. Tapi, mau lihat apa sih?" Mereka menuju balai kerajaan yang bersejarah, tempat di mana ada banyak prasasti batu yang tergeletak di lantai. Sebagian besar sudah berusia ratusan tahun. "Ini adalah prasasti yang ditemukan di daerah Banten," kata Syekh Zainal sambil menunjuk salah satu prasasti besar. Prasasti ini menjadi bukti bahwa kerajaan Islam di Nusantara sudah berdiri sangat kokoh, jauh sebelum zaman penjajahan. "Dan ini, kita temukan di sekitar Masjid Agung Demak, yang juga jadi simbol dari penyebaran Islam di Pulau Jawa," lanjutnya sambil memegang prasasti dengan hati-hati. Cimug bengong. "Wah, kalau prasasti kayak gini sih, pasti ada yang terlewat dalam sejarah." Cimug mulai meresapi betapa pentingnya peran kerajaan-kerajaan Islam dalam menyebarkan agama dan peradaban ke seluruh Nusantara. Tapi, belum sempat merenung terlalu dalam, dia mendengar suara keras, dreng, dreng. Suara lonceng masjid berbunyi kencang, menandakan waktu salat. "Aduh, kayaknya saya salah masuk waktu nih. Nih lonceng bunyi kayak alarm rumah ketinggalan," gumam Cimug sambil melirik ke atas, tapi kemudian malah ngebayangin diri sendiri lagi jogging dengan sarung. Syekh Zainal, tanpa peduli sama candaan Cimug, langsung ngajak dia ke dalam Masjid Agung. Ini adalah tempat yang sangat sakral, tempat bersejarah yang menjadi pusat dakwah dan pendidikan Islam di Demak. Di sini, banyak tokoh-tokoh besar yang memberi pengajaran dan petunjuk hidup bagi umat. Masjid ini juga menjadi saksi sejarah berdirinya kerajaan Islam di Nusantara, jelas Syekh Zainal sambil berjalan ke mihrab masjid. Di dalam masjid, Cimug merasa kagum banget. Selain arsitektur yang indah dan kokoh, ada banyak ukiran kaligrafi Arab yang menghiasi dinding-dinding masjid. Tiba-tiba, Cimug teringat kejadian lucu waktu dia pertama kali nyanyi lagu religi, yang selalu dipanggil Cimug Syair, karena suara falsnya yang legendaris. Tapi kali ini dia cuma bisa nahan tawa. Soalnya dia tiba-tiba ingat kalau dia udah gak punya suara seperti dulu. "Ah, mungkin emang harus fokus ke sejarah dulu ya, baru nyanyi nanti," pikirnya. Setelah itu, mereka lanjut ke Candi Borobudur, tempat terkenal yang penuh dengan prasasti dan patung Buddha. "Cimug, kamu harus lihat yang satu ini," ujar Syekh Zainal sambil menunjuk ke arah Candi Borobudur yang megah. Candi ini, walaupun bersejarah agama Buddha, tetap memiliki nilai budaya yang sangat penting bagi Indonesia. Sejarahnya berakar dari kejayaan kerajaan-kerajaan besar seperti Majapahit dan Sriwijaya. Jangan lupa, Islam pun datang dan berkembang di Nusantara dengan harmoni. Cimug yang penasaran, kemudian mengelilingi candi tersebut sambil mengamati setiap ukiran dan relief yang ada. Candi ini memang menakjubkan, penuh dengan cerita kehidupan manusia purba yang kemudian berkembang menjadi kebudayaan luar biasa. "Wah, ini sih bukan cuma candi. Ini kayak bukti sejarah hidup manusia, dari zaman purba sampai Islam datang," ujar Cimug dengan kagum, sambil melihat relief yang menggambarkan kehidupan manusia dan berbagai budaya di Nusantara. Tapi, gak lama kemudian,
terjadi kekacauan lagi. Tiba-tiba ada beberapa pedagang rempah-rempah berlarian dengan wajah panik. Dewa goyang! Dewa goyang! Tolong kami! Teriak mereka. Ternyata, sekelompok orang-orang gila yang mengira dirinya pemimpin kerajaan, datang membawa keris palsu dan memaksa para pedagang untuk memberikan rempah-rempah mereka. Ini sih kayak drama Netflix yang lagi trending, kata Cimug sambil nahan tawa. Tapi setelah melihat keadaannya semakin serius, dia akhirnya ikut turun tangan. Dengan kecepatan super cepat, Cimug memanfaatkan gerakan goyang Betawi untuk menghindari para penyerang, yang malah akhirnya keliru memukul keris palsu. Semua orang ketawa dan kejar-kejaran, dan Cimug langsung dibawa ke balai kota sebagai pahlawan. Syekh Zainal berkata, "Dewa goyang, kamu tidak hanya menyelamatkan kami, tapi juga menunjukkan kekuatan kebersamaan antar umat." Dengan begitu, Cimug pun merasa puas. Wah, ternyata bukan cuma ayam yang lari kencang, rempah juga bisa cepat lari. Setelah kejadian di balai kota dan jadi pahlawan dadakan berkat gerakan goyangnya yang legendaris, Cimug kini melanjutkan petualangannya bersama Syekh Zainal. Kali ini, mereka menuju ke Majapahit, kerajaan yang pernah menjadi pemerintahan terbesar di Nusantara. Dari Demak, mereka menyeberang dengan perahu layar besar yang biasa digunakan oleh pedagang. Ombak yang tenang membuat perjalanan mereka terasa damai, namun ada satu hal yang mengusik pikiran Cimug. Apakah ada tempat yang lebih tenang dari Majapahit ini selain tidur di rumah sambil nonton Netflix? Saat mereka akhirnya tiba di Trowulan, bekas ibu kota Majapahit, pemandangannya sungguh luar biasa. Candi-candi megah dengan pohon-pohon besar yang rimbun menyelimuti mereka. Wah, ini baru beneran kerajaan, bukan cuma kebun pisang kayak di kampung saya, kata Cimug sambil mengelus dada. Trowulan memang terkenal sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan kebudayaan pada masa kejayaan Majapahit. Candi-candi megah yang tersebar di sekelilingnya menjadi saksi bisu dari keagungan peradaban yang pernah ada di tanah air. Disinilah Majapahit mencapai puncaknya. Dewa goyang, kata Syekh Zainal, sambil menunjuk ke candi tikus yang terkenal dengan relief kehidupan rakyat Majapahit. Candi ini tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga simbol kedamaian dan kesejahteraan yang ditawarkan oleh kerajaan besar ini kepada rakyatnya. Cimug yang masih penasaran, langsung mengamati setiap detil relief yang ada di candi tikus. Relief-relief tersebut menggambarkan kehidupan masyarakat Majapahit yang sibuk dengan berbagai aktivitas, dari pertanian, perdagangan, hingga perang. Beberapa relief juga menggambarkan kerajaan yang begitu maju dalam hal seni dan teknologi, seperti pembuatan senjata dan kerajinan tangan yang terkenal hingga ke mancanegara. Cimug merasa seperti melihat sebuah film sejarah yang benar-benar hidup. Wah, keren banget ya. Ternyata Majapahit tuh udah bisa bikin candi seindah ini sejak lama. Kalau saya yang bikin, pasti candi saya jadi kayak gedung parkir, penuh sampah plastik. Ujar Cimug sambil tertawa, membayangkan jika ia jadi arsitek zaman dulu. Syekh Zainal mengangguk setuju. Betul, Dewa goyang. Peradaban ini sangat maju. Bahkan pada zaman itu, Majapahit sudah memiliki sistem perpajakan yang canggih dan sudah melakukan hubungan dagang dengan berbagai kerajaan di Asia Tenggara, India, bahkan Cina. Cimug yang masih terheran-heran, mendengarkan dengan serius. Pajak? Wah, kalau di zaman saya sih, lebih banyak orang yang takut sama pajak daripada yang takut sama hantu, kata Cimug sambil nyengir. Tapi serius, di zaman itu mereka udah punya sistem kayak gitu? Keren juga ya. Setelah puas berkeliling dan belajar banyak tentang Majapahit, mereka menuju ke Candi Singosari, yang juga memiliki sejarah penting dalam perkembangan kerajaan Majapahit. Di sana, mereka bertemu dengan seorang ahli arkeologi yang sedang menggali area sekitar candi. Ahli ini sangat antusias menjelaskan bahwa Candi Singosari merupakan peninggalan dari kerajaan Singosari, yang menjadi cikal bakal berdirinya Majapahit. Disinilah Raden Wijaya, pendiri Majapahit, memulai kisahnya. Dewa goyang, kamu tahu tidak? Candi ini adalah saksi bisu dari sejarah perjuangan Raden Wijaya, yang berjuang untuk mendirikan kerajaan besar Majapahit, kata ahli arkeologi tersebut. Dia menghadapi banyak tantangan, termasuk serangan dari Mongol, tapi dengan kebijaksanaan dan keberanian, Raden Wijaya akhirnya mampu mendirikan kerajaan Majapahit yang sangat kuat. Cimug yang mendengarkan dengan antusias, mulai berimajinasi. Wah, Raden Wijaya ini keren juga ya. Dia bisa ngalahin Mongol. Kalau saya sih,
Mungkin cuma bisa ngegoyang Mongol sambil ngecek TikTok, ujarnya sambil tertawa. Tapi setelah berpikir sejenak, dia merasa kagum dengan betapa strategisnya perjuangan para pendiri kerajaan Majapahit. Tapi jangan salah, Dewa Goyang, lanjut ahli arkeologi itu, Raden Wijaya tidak hanya berperang. Dia juga sangat bijaksana dalam menjalin hubungan dengan kerajaan lain, seperti kerajaan Sriwijaya di Sumatera dan kerajaan Singosari di Jawa Timur. Melihat ini, Cimuk merasa bahwa untuk memahami sejarah, tidak hanya cukup dengan mempelajari prajurit dan peperangan, tetapi juga dengan memahami kebijaksanaan para pemimpin dalam menjalin hubungan antar kerajaan dan menjaga kesejahteraan rakyat. Wah, ternyata sejarah itu lebih kaya daripada yang saya kira, ujar Cimug, terinspirasi. Sebelum meninggalkan Candi Singosari, Cimug juga diperlihatkan oleh Syekh Zainal sebuah prasasti yang sangat berharga. Ini adalah prasasti yang memuat tentang perjanjian damai antara Majapahit dan kerajaan-kerajaan lain. Ini adalah bukti bahwa kerajaan Majapahit tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga kebijakan diplomatik yang sangat penting, jelas Syekh Zainal. Cimug pun, sambil memegang prasasti, tersenyum lebar. Ini baru namanya sejarah, bukan cuma cerita yang dibaca di buku pelajaran, kata Cimug, penuh semangat. Cimug dan Syekh Zainal melanjutkan perjalanan mereka untuk menjelajahi lebih dalam tentang perkembangan kerajaan Islam di Nusantara. Setelah mengunjungi Majapahit dan melihat bagaimana kerajaan Hindu-Buddha membentuk dasar sejarah Nusantara, kini mereka menuju ke Demak, tempat berdirinya kerajaan Islam pertama di Jawa. Dewa Goyang, kamu tahu nggak? Demak itu bukan hanya soal sejarah kerajaan, tapi juga pusat penyebaran Islam yang sangat berpengaruh di Jawa, kata Syekh Zainal sambil mengajak Cimug mengelilingi Masjid Agung Demak, yang menjadi simbol dari keberhasilan dakwah Islam di Pulau Jawa. Cimug yang mendengar penjelasan itu langsung merasa penasaran. Wow, jadi kerajaan Islam pertama di Jawa dimulai dari sini? Wah, saya baru tahu loh, katanya dengan rasa heran. Syekh Zainal menjelaskan bahwa Masjid Agung Demak dibangun oleh Wali Songo, 9 orang wali yang memiliki peran besar dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Masjid yang dibangun pada abad ke-15 ini bukan hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan dan kegiatan dakwah Islam. Masjid ini memiliki arsitektur khas, dengan atap bersusun 3 yang melambangkan 3 pokok ajaran Islam, syahadat, salat, dan zakat. Keren ya? Jelas Syekh Zainal. Cimug yang mendengar penjelasan tersebut langsung tercengang. Gila, dulu orang-orang udah bisa mikirin desain kayak gini, sedangkan saya paling cuma bisa bikin bangunan dari kardus, katanya sambil tertawa terbahak-bahak. Cimug sangat kagum dengan segala pengetahuan dan filosofi yang tersirat dalam bangunan tersebut. Ia berjalan-jalan sambil melihat relief-relief yang ada di dinding masjid, yang menggambarkan perjuangan Wali Songo dalam menyebarkan Islam dengan cara yang sangat bijak, yaitu dengan mengedepankan kearifan lokal. Hal ini yang membuat penyebaran agama Islam di Nusantara berjalan dengan damai, tanpa adanya konflik besar. Ternyata, dakwah itu lebih dari sekadar ajaran agama, tapi juga budaya dan kearifan lokal yang bisa diterima oleh masyarakat setempat, kata Cimug sambil merenung. Tak hanya itu, Syekh Zainal juga menceritakan kisah-kisah menarik tentang Wali Songo, yang dikenal sangat bijaksana dalam menyebarkan agama Islam dengan cara yang sangat lembut dan penuh hikmah. Misalnya, Sunan Kalijaga yang sangat terkenal dengan cara-cara dakwahnya yang mengedepankan seni dan budaya. Sunan Kalijaga itu terkenal banget dengan cara dakwahnya yang penuh dengan seni, seperti wayang kulit dan gamelan, ujar Syekh Zainal, yang membuat Cimug semakin tertarik. Jadi, dakwahnya itu gak cuma ceramah aja, tapi pakai seni yang bisa lebih diterima masyarakat. Cimug merasa semakin terinspirasi. Wah, kalau saya jadi Wali Songo, pasti saya bakal bikin wayang ondel-ondel dan pakai goyang-goyang. Dijamin deh, orang-orang bakal tertarik, katanya dengan gaya lucu sambil menirukan gerakan goyangan khas ondel-ondel. Perjalanan mereka kemudian berlanjut ke Cirebon, sebuah kerajaan Islam yang sangat penting dalam sejarah penyebaran Islam di pantai utara Jawa. Di sana, Cimug melihat lebih banyak peninggalan sejarah, seperti Keraton Cirebon yang memiliki arsitektur unik yang merupakan perpaduan antara Hindu, Islam, dan Cina. Wah, Cirebon ini keren banget. Ternyata gak cuma tempat makan nasi jamblang doang ya, ujar Cimug sambil menikmati keindahan keraton. Syekh Zainal pun menjelaskan, Cirebon itu memang terkenal sebagai kerajaan yang memiliki banyak pengaruh dari berbagai budaya.
Kerajaan ini sangat penting karena menjadi tempat pertemuan antara budaya Islam, Cina, dan Hindu-Buddha. Cimug yang merasa semakin tercerahkan, mengangguk-angguk. Jadi di sini, dulu orang-orang Islam belajar tentang budaya Cina juga ya? Wah, saya jadi pengen ngulik lebih dalam nih. Katanya sambil membayangkan bagaimana sejarah bercampur dengan keanekaragaman budaya yang ada di Nusantara. Tak lama kemudian, perjalanan mereka berlanjut ke Mataram Islam, yang memiliki banyak cerita sejarah tentang perjuangan Sultan Agung dalam memperjuangkan agama Islam dan melawan penjajahan Belanda. Di sini, Cimug benar-benar merasa kagum dengan kebesaran kerajaan Islam di Nusantara. Sultan Agung tuh, keren banget ya. Gak cuma pejuang, tapi juga pemimpin yang bijaksana dalam melawan penjajahan Belanda, kata Cimug. Saya aja kalau disuruh jadi Sultan Agung, pasti kebingungannya milih antara rapat dengan rakyat atau tidur siang. Syekh Zainal pun mengajak Cimug untuk lebih memahami perkembangan kerajaan-kerajaan Islam ini, dan betapa pentingnya perjuangan dan kebijaksanaan para pemimpin dalam menjaga keberlangsungan negara dan rakyatnya. Melihat semua peninggalan sejarah ini, Cimug merasa semakin menghargai perjalanan panjang sejarah Islam di Nusantara. Wah, ternyata sejarah itu nggak cuma buku tebal yang bikin ngantuk. Sejarah itu hidup, dan ada di setiap sudut tempat ini, katanya dengan penuh semangat. Perjalanan Cimug melanjutkan eksplorasi sejarahnya dengan sebuah pengalaman yang benar-benar tak terduga. Kali ini, ia mengunjungi sebuah sekolah di sebuah desa di sekitar Cirebon, tempat di mana anak-anak belajar tentang sejarah dan kebudayaan Indonesia. Sekolah ini tidak hanya mengajarkan pelajaran umum, tetapi juga memperkenalkan sejarah kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Cimug, coba kamu lihat anak-anak ini. Mereka sedang belajar tentang sejarah kerajaan Islam di Nusantara, kata Syekh Zainal sambil menunjukkan anak-anak yang sedang asyik membaca buku sejarah dan berdiskusi di dalam kelas. Cimug yang penasaran mendekat, lalu berdiri di jendela kelas. Ia bisa melihat anak-anak tersebut tengah berdiskusi tentang bagaimana penyebaran Islam di Indonesia bukan hanya melalui dakwah, tetapi juga melalui interaksi sosial yang sangat erat dengan budaya lokal. Tiba-tiba, guru yang mengajar di kelas tersebut, seorang ibu dengan senyum ramah, mengundang Cimug untuk masuk. Ah, ini dia ondel-ondel yang terkenal. Mari bergabung dengan kami, yuk, katanya dengan antusias. Cimug yang sudah terbiasa dengan sambutan hangat pun langsung mengangguk dan masuk ke dalam kelas. Ia berdiri di depan kelas dan melihat anak-anak yang begitu bersemangat berbicara tentang kerajaan Demak, Cirebon, dan Mataram, serta bagaimana nilai-nilai Islam bisa diterima oleh masyarakat Nusantara tanpa mengubah kearifan lokal yang sudah ada. Anak-anak, mari kita sambut tamu kita, ondel-ondel Cimug. Kita akan belajar bersama tentang sejarah penyebaran Islam di Nusantara, seru sang guru dengan penuh semangat. Anak-anak pun menyambutnya dengan tepuk tangan. Cimug merasa sangat senang bisa bertemu langsung dengan anak-anak yang begitu antusias belajar sejarah. Cimug, kamu tahu kan kalau sejarah itu nggak hanya bisa dipelajari dari buku saja, tetapi juga dari pengalaman langsung? Nah, anak-anak ini belajar bahwa sejarah Islam di Nusantara itu berkembang melalui proses akulturasi budaya yang sangat kaya, kata Syekh Zainal sambil tersenyum. Cimug mengangguk. Betul juga ya, kalau saya hanya baca buku sejarah saja, mungkin gak akan secerah ini pemahamannya. Seiring berjalannya waktu, Cimug mulai menyadari betapa pentingnya untuk memperkenalkan sejarah kepada generasi muda sejak dini. Anak-anak yang ada di kelas tersebut tidak hanya mempelajari dakwah Islam, tetapi juga bagaimana kerajaan-kerajaan Islam itu dapat hidup berdampingan dengan kebudayaan lokal, membentuk kebudayaan yang sangat khas Nusantara. Hal ini tidak hanya membuat mereka mengerti sejarah, tetapi juga merasa bangga akan warisan budaya Indonesia yang kaya. Setelah sesi belajar selesai, Cimug pun berkeliling keluar kelas, bertemu dengan beberapa orang tua siswa yang tengah berada di sekolah. Mereka berbincang santai tentang pentingnya pendidikan sejarah, dan bagaimana pentingnya melestarikan warisan budaya bangsa. Salah satu ibu yang hadir, Bunda Siti, bercerita, "Saya selalu mengajak anak saya untuk memahami sejarah Islam di Nusantara, supaya mereka tahu bagaimana perjuangan orang-orang dulu yang begitu besar dalam memperjuangkan agama dan negara." Cimug pun terdiam sejenak, merasa semakin terinspirasi oleh peran orang tua dan masyarakat dalam menjaga dan melestarikan sejarah serta budaya Indonesia. Ternyata, penting sekali ya untuk memahami sejarah dan meneruskan cerita ini kepada generasi berikutnya, kata Cimug dalam hati. Seiring dengan berbincang-bincang santai itu,
Cimug juga belajar bahwa sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa berinteraksi dengan lingkungan sosial, memahami tempat kita dalam sejarah, dan membawa nilai-nilai tersebut untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak yang ada di sekolah itu juga memiliki peran penting dalam melanjutkan sejarah bangsa ini. Cimug, kamu tahu kan? Sekolah ini juga mengajarkan tentang bagaimana anak-anak ini bisa berinteraksi dengan lingkungan sosial dan fisik mereka. Mereka belajar bahwa sejarah itu tidak hanya buku atau pelajaran, tetapi juga cara kita hidup, cara kita berinteraksi dengan sesama, dan bagaimana kita menjaga kelestarian budaya, ujar Syai Zainal, penuh kebanggaan. Dan saya berharap, seperti mereka, kita semua bisa terus belajar dari sejarah dan berusaha menjaga kebudayaan kita, karena sejarah tidak hanya ada di buku, tetapi ada di setiap kehidupan kita sehari-hari. Lanjutnya, Cimug yang mendengarkan semua itu pun merasa sangat terinspirasi. Ia merasa bahwa sebagai ondel-ondel, ia tidak hanya bisa menghibur orang, tetapi juga membawa pelajaran berharga tentang pentingnya memahami sejarah, melestarikan budaya, dan menjaga interaksi dengan sesama. Ternyata jadi ondel-ondel itu bukan cuma soal goyang-goyang dan bikin orang tertawa. Ada banyak hal yang bisa saya pelajari dan sampaikan kepada orang lain, ujar Cimug dengan penuh semangat. Akhirnya, perjalanan Cimug berakhir di sebuah ruangan kecil di sekolah itu, tempat anak-anak berkumpul dan mempresentasikan hasil belajar mereka tentang sejarah kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Cimug merasa senang bisa menjadi bagian dari pembelajaran ini, dan ia berharap anak-anak ini akan terus meneruskan perjalanan sejarah bangsa Indonesia ke depan. Nah, teman-teman, itulah perjalanan seru Cimug si ondel-ondel dalam menjelajahi sejarah, mulai dari kehidupan manusia purba hingga kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Sejarah itu bukan hanya sesuatu yang kita baca, tetapi sesuatu yang harus kita alami dan pahami, karena sejarah adalah cermin bagi masa depan. Jika kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Jangan lupa juga untuk menulis shalawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya di kolom komentar, serta tuliskan dari mana asal kalian. Ya, sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Tetap jaga semangat belajar sejarah, dan jangan lupa untuk selalu berbagi kebahagiaan. Salam hangat dari Cimug si ondel-ondel.